bagi orang teknik ya untuk menyampaikan ide ataupun konsep-konsep yang ingin disampaikan kepada orang lain ya. Jadi tidak bisa kita apa namanya itu untuk membuat sesuatu itu hanya berbicara saja. Tentu harus dibuat ada produk yang harus kita buat, jadi harus kita buat satu sketsanya, kita tulis-tulis ya. Nah, seperti halnya ketika Anda ingin membuat sebuah rumah ya, Anda bisa Anda punya konsep ide untuk membuat sebuah rumah 2 tingkat ya, di sebelah kirinya ada pohon, sebelah kanannya itu ada taman ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mewujudnya? Tentu harus dibuat dalam bentuk sketsa gambar seperti itu. Jadi tidak bisa itu saja setiap waktu ketemu itu saja disampaikan, kemudian Anda jumpa tukang kemudian Anda bilang seperti itu, ya tukangnya juga bingung ya. Jadi makanya harus dibuat gambarnya. Nah, kalau waktu SD sampai SMA itu ada menggambar ya. Selalunya kalau disuruh menggambar pemandangan, pasti yang akan dibuat adalah ada gambar 2 gunung, di tengahnya matahari, kemudian ada jalan, ya kan? Seperti itu. Terus di atasnya ada awan, begitu. Ya, nah itulah menggambar tuh selalunya seperti itu. Atau gambar pemandangan, nanti ada gambar bukit-bukit, ada jalan, kemudian di bawah kirinya ada danau, seperti itu. Ya, nah, selalu itu melukis menggambar. Jadi tidak pernah keluar dari kotak itu. Ya, selalunya seperti itu. Nah, jadi kalau di menggambar teknik ini banyak macam. Anda bisa gambar laptop Anda bisa Anda gambar ya. Setelah Anda gambar, kemudian dikembangkan. Saya modelnya nggak mau seperti ini, saya model yang lain. Dibuat sketsanya. Handphone, Anda lihat handphone. Anda modelnya seperti itu. Saya mau yang ergonomis, saya mau yang lebih cantik, yang lebih fleksibel. Anda bisa bebas untuk melakukan membuat gambarnya lagi, ya. Nah, jadi Anda bisa membuat gambar dengan objek-objek yang lebih luas lagi, ya. Nah, jadi lebih terbuka lagi. Jadi nggak seperti itu lagi. Nah, selalu menggambar dengan pemandangan yang ada gunungnya itu. Kemudian ada mataharinya. Baik. Jadi menggambar itu merupakan gambar teknik merupakan bahasa bagi seorang engineer ya, bagi seorang engineer untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Kalau Anda melihat sebuah mobil begitu ya, Jeep gitu. Nah, Anda ingin mewujudkannya dalam sebuah gambar, Anda kan harus berimajinasi dulu, mengingatnya kan, apa yang dilihat, kemudian dimasukkan ke dalam kepala, diingat, lalu dituangkan melalui tangan ini ke atas kertas, seperti itu, maka jadilah dia. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi ada nanti gambarnya itu ada pandangan depannya, pandangan atas, pandangan samping. Nah, jadi oke. Kemudian untuk yang akan datang itu di mana era industri 4.0 ya, kita sudah menggunakan di mana menggunakan internet, kemudian menggunakan software komputer, semuanya harus dilakukan dengan cepat. Jadi menggambar konvensional ini nggak akan ketinggalan kalau Anda menggambar itu dengan yang konvensional. Makanya harus dilakukan dengan komputer. Nah, jadi nanti ada tugas PPI, Anda membuat gambar-gambar untuk produk PPI itu semua nanti dilakukan dengan menggunakan software komputer, ya, dengan menggunakan komputer. Nah, itu makanya nanti akan dipelajari itu di dalam mata kuliah ini. Tapi
bagaimana Anda melihat satu objek itu dari pandangan depannya, bagaimana pandangan atasnya, sampingnya, kemudian bagaimana menentukan garis yang harus digunakan, kapan menggunakan garis tebal, garis halus, garis putus-putus. Nah, itu adanya di menggambar teknik ini, ya. Jadi dasar-dasarnya. Nah, seperti itu. Nah, supaya gambar Anda itu bisa dipahami oleh masyarakat luas. Jadi di dalam gambar ini juga nanti ada ISO. Apa itu ISO? ISO. ISO pernah dengar? Rehan pernah dengar? Rehan mana Rehan? Apa itu ISO? Standar internasional. Ya. Standar internasional. Ya, standar internasional. Apa kepanjangan ISO? Victor Immanuel, apa itu kepanjangan ISO? Avela, apa itu ISO? Ada yang tahu? Ada yang ingin menyampaikan? European Southern Observatory kan? ISO, standar yang berkaitan dengan standar. Ini Pak, International Organization for Standardization. Nah, International Standard Organization ya. Jadi standar suatu organisasi yang membuat standar internasional. Di negara-negara maju itu memiliki standar masing-masing, ya. Kalau JIS itu dari mana JIS? Pernah dengar nggak JIES? Japan International Standard, ya. Kemudian ada Amerika, kemudian ada Inggris, kemudian ada Jerman, dan masing-masing mengeluarkan standarnya. Kalau masing-masing mengeluarkan standar, mereka membuat aturan sendiri, produknya ini nggak akan bisa masuk dalam kancah dunia internasional. Karena pasti yang lain akan kebingungan. Ada yang menggunakan satuan inci, ada yang menggunakan satuan milimeter, ya. Jadi harus nggak ketemu, dia susah itu kan. Satu menggunakan satu. Makanya harus ada seragam. Jadi kalau untuk menggambar menggunakan satuan milimeter, ya. Jadi itu disepakati. Jadi dalam menggambar nanti kita menggunakan satuannya milimeter, nggak menggunakan satuan inci. Nah, seperti itu. Jadi harus ada standar. Nah, jadi ada standar internasional, standar inilah yang menyatukan keseluruhan standar-standar itu tadi, ya. Jadi menggambar juga ada standarnya. Kalau Indonesia punya standar nggak? Ada Pak, ada. Apa itu? SNI. Apa itu SNI? Standarisasi Nasional Indonesia, Pak. Standarisasi Nasional Indonesia, ya. Nah, jadi kita punya standar juga. Nah, makanya nanti semuanya merujuk ke SI, Standar Internasional. Yang mengeluarkan standar internasional itu adalah organisasinya ISO tadi, ya. Nah, jadi standar internasional. Jadi semuanya harus mengikuti standar. Oke, baik. Saya akan share untuk materinya, ya. Baik, apakah sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Ya, menggambar teknik. Jadi pendahuluan, ya. Nah, ini fungsi gambar teknik adalah untuk menyampaikan informasi, penyampaian informasi, ya, mengenai bentuk, ukuran, dimensi, warna, dan sebagainya.
Ya, jadi apa yang ada di benak kita untuk membuat suatu objek itu dapat disampaikan dengan adanya gambar, ya, dengan gambar. Jadi makanya gambar ini merupakan bahasa bagi orang teknik, ya, dibuat dalam bentuk sketsa. Kemudian penyimpanan dan penggunaan keterangan atau data teknis. Jadi informasi-informasi, dokumen-dokumen itu disimpan dan penggunaan keterangannya. Dalam perancangan, ya, umpamanya dalam pembuatan satu rumah, pembuatan pabrik, sampai pembuatan mesin-mesin, ya, itu ada data-data atau informasi yang berkaitan dengan perancangan itu. Ya, kalau rumah umpamanya itu kan ada ukurannya, berapa panjang, lebar, tinggi, ya, jumlah pintu, jumlah kamar dan sebagainya, itu kan ada informasinya, berapa luasnya. Nah, itu sehingga dengan detailnya ukuran-ukuran itu, maka orang yang membuatnya, bagian manufaktur itu lebih mudah untuk mengerjakannya, ya, sehingga bisa dilakukan pengerjaan itu tepat waktu sesuai dengan yang diinginkan oleh yang konsumennya. Jadi ada satu bagian khusus memang yang tugasnya itu adalah menggambar, ya, menggambar. Nah, Anda di sini belajar menggambarnya supaya bisa membuat gambar dan juga bisa memahami atau bisa membaca gambar, ya. Setidaknya Anda harus bisa membaca gambar. Oke. Jadi fungsi gambar teknik itu adalah penyimpanan dan penggunaan keterangan. Kemudian ada lagi adalah cara-cara pemikiran perencanaan dalam penyiapan informasi, ya, cara-cara pemikiran atau perencanaan dalam menyiapkan informasi. Ini merupakan fungsi gambar teknik. Nah, materi ini, menggambar teknik ini, mata kuliah ini bertujuan untuk agar mahasiswa memahami dasar-dasar ketentuan dalam menggambar teknik dan mampu menggambar teknik berdasarkan standar ISO. Jadi diharapkan nanti setelah selesai perkuliahan ini Anda lulus, Anda mampu menggambar teknik ini berdasarkan standar ISO. Jadi tidak hanya yang konvensional, tetapi juga Anda bisa menggambar dengan menggunakan software komputer, ya, dengan menggunakan komputer. Nah, tentunya Anda harus rajin untuk mengikuti perkuliahan dan juga mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Dan tugasnya itu kerjakan sendiri, jangan jangan dikerjakan sama orang lain, karena nanti di UTS itu akan ada ujiannya tuh, ada teori dan juga ada menggambar, ya. Teori dan menggambar. Jadi Anda harus mengerjakannya itu, ya, dan waktunya itu 2 jam. Kalau dalam hal ini, tugas-tugas ini mungkin waktunya bisa lebih dari 2 jam karena latihan, tetapi nanti pada saat ujian itu waktunya semuanya 2 jam. Jadi Anda harus kalau sudah sering latihan itu, sudah terbiasa, ya, waktunya 2 jam itu cukup, ya, seperti itu. Tapi kalau Anda tidak rajin latihan, 5 jam pun waktunya nggak akan cukup itu. Seperti itu. Baik, tentunya dalam menggambar ini ada, nanti dituangkan dalam kertas, ya. Ada standar ukuran kertas menurut ISO. Nah, jadi nanti menggambar Anda menggunakan kertas. Jadi ada kertasnya itu A4, A3, A2, A1, A0. Ya. Jadi ada kertas itu mulai dari A0, A1, A2, A3, A4. Ya, jadi A0 yang paling besar. Nah, ini ukuran-ukurannya. Nah, ini Anda harus hafalkan ini untuk ukuran-ukuran kertas ini, ya. Nanti saya akan tanya ini untuk ukuran-ukuran kertas ini. Berapa ukuran kertas A4, berapa ukuran A3, A2, A1, dan A0. Nah, A4 210 mm kali 2970 mm, ya, lebarnya 267 dan tingginya itu 210.
Nah, kemudian A3 297 kali 420, A2 420 kali 594 dalam milimeter satuannya. Nah, yang besar itu adalah A0 841 kali 1109. Jadi A0 kemudian kalau setengahnya itu menjadi A1, setengah dari A1 itu menjadi A2, setengah A2 itu menjadi A3, kemudian setengah A3 itu menjadi A4. Nah, kalau satuannya adalah milimeter. Nah, kalau mahasiswa zaman dulu ya, mahasiswa saya itu menggambar itu pakai A0 ini. Ya, A0. Nah, nanti kita akan menggambar cukup menggunakan A3 saja. Hanya latihan A3, kertas A3. Oke. Kertas A3. Nah, untuk menggambar setelah gambar kertasnya sudah tersedia, maka untuk garis tepi, ya untuk A0 dan A1 garis tepi itu dibuat 20 mm. Jadi kiri 20 mm, kanan 20, atas bawah juga 20 mm. Untuk kertas A2, A3 dan A4 garis tepinya itu 10 mm. Nah, jadi di dalam kotak itu disitulah kita akan membuat gambarnya, ya, membuat gambarnya. Oke, baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kemudian mulai mengenal macam-macam garis dan penggunaannya, ya. Macam-macam garis dan penggunanya. Nah, di sini ada macam-macam garis dan penggunanya ini berdasarkan standar, ya, ISO R128. Nah, jadi dalam menggambar ini nanti kita lebih banyak dilakukan praktik daripada teori, ya. Kita lebih banyak melakukan praktiknya daripada teori. Jadi karena harus praktik itu supaya bisa. Nah, jadi nanti ada beberapa tugas yang harus diberikan. Jadi saya akan menyampaikan sedikit saja teori tentang menggambar. Selebihnya nanti akan banyak prakteknya. Nah, ini ada jenis garis A, bentuknya tebal, kontinu, penggunaan untuk garis-garis nyata atau gambar, kemudian untuk garis tepi. Yang B, garis tipis, kontinu, lurus atau lengkung, ini digunakan untuk garis-garis berpotongan atau khayal. Kemudian ada garis tipis kontinu bebas, tipis kontinu dengan six, kemudian garis tebal, ya ini garis-garis tebal. Nah, kemudian garis-garis tipis. Nah, kemudian garis bergaris tipis. Jadi kalau untuk garis nyata terhalang itu digunakan untuk misalkan membuat sebuah silinder, ya satu membuat pipa, satu membuat silinder. Kalau dibuat itu dari samping kan kelihatannya seperti sama saja. Tetapi kalau kalau pipa itu kan ada diameter dalam, ada diameter luar. Kalau dilihat dari samping itu nggak kelihatan, makanya dalam menggambar nanti itu dibuat garis putus-putus, ya, garis putus-putus. Kemudian garis bergores tebal, garis bergores ganda, ini penunjukan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. Ya, penggunaannya nanti kita akan lihat pada saat mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, jadi kalau ini bisa dilihat nggak? Kelihatan nggak yang saya pegang nih? Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Ini? Nggak kelihatan, Pak. Ini? Kelihatan nggak nih? Enggak, Pak. Nggak ya? Ini? Kelihatan, Pak. Pak itu ya? Hah? Kelihatan, Itu Pak. Nah, apa ini? Piston ya? Nah, Kalau piston, piston, ya.
Benar, piston. Nah, ini piston. Tahu ini piston. Piston ini piston untuk 2 tak atau 4 tak? 4 tak, Pak. Apa perbedaannya? Makanya Kalau ada 2 tak ada lubangnya di bagian dinding buat masukin bensinnya. masukin bahan bak oli ya. Iya. Iya. Nah, kalau 2 tak sama 4 tak itu yang lebih jelasnya itu dari jumlah ringnya ya. Dari jumlah ringnya itu. Kalau 4 tak itu kan ada berapa, ada 3 ring itu dia. Kalau 2 tak itu kan cuma 2 ring dia. Ini. Nah, ini kan kalau dilihat gambar ini, kalau Anda menggambar ini, bagaimana Anda bisa menyampaikan kepada orang lain supaya bisa ini dibuat? Ya tentu harus membuat ada bagaimana dia dibuat dari depan, di gambar depan, kemudian dari atas, kemudian dari samping, kemudian dari bawah. Nah, makanya nanti di gambar itu ada beberapa pandangan. Nah, jadi mana yang garis utama? Yang garis utama nanti ini adalah ini, tebal ini. Garis-garis utama itu, tebal continue. Nanti menggambarnya itu ini garis utama. Kemudian garis yang tipis-tipis, yang garis-garis sumbu tadi, garis putus-putus ini tadi mana? Nah, ini bagian dalam ini nggak kelihatan. Bagian dalam nggak kelihatan itu nanti dibuat garis-garis putus-putus. Nah, seperti itu. Nah, dalam menggambar, pertama sekali yang harus dibuat adalah harus ada garis sumbu. Ya. Nah, karena garis sumbu ini pertemuannya itu nanti di situ kita akan menentukan titik nol untuk gambar. Ya. Untuk menentukan, untuk memberikan ukuran. Ya. Kalau tidak ada nolnya, tidak ditentukan titik nolnya, bagaimana kita menentukan ukurannya? Ya, jadi ada asalnya. Jadi harus ada garis sumbu, ya garis sumbunya. Nah, nanti ini yang G, jenis garis G ini adalah garis bergoris tipis. Ini adalah garis sumbunya, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini Anda harus pelajari tabel 21 ini macam-macam garis dan penggunaannya. Ini berdasarkan standar ISO R128, ya. Oke, baik. Itu sedikit intronya. Nah, kemudian untuk untuk tata tertibnya, ya hadir 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Terlambat boleh. Ya, ini kalau terlambatnya 30 menit begitu ya. 30 menit itu kan udah kelewatan kan, 30 menit. Masa kalau sinyalnya nggak baik kan pasti bisa keluar masuk Pak, sinyal saya kurang baik. Nah, seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba 30 menit baru masuk, nah itu terlambat sekali. Nah, selama perkuliahan online kamera aktif dan soundnya di mute ya, kecuali kalau nanti ada tanya jawab. Kemudian sanksi 1 kali kehadiran virtual akan menghabiskan 3 kali kehadiran nyata. Kehadiran tatap muka minimal 75% dari kehadiran nyata. Nah, dalam hal ini kehadiran itu memang tidak mempengaruhi nilai. Tetapi kehadiran yang kurang ini akan sangat mempengaruhi dalam menginput nilai. Jadi kalau kehadiran Anda kurang dari seperti itu 75%, ya dosen tidak bisa menginput menginput nilai meskipun Anda mengikuti tugas, mengerjakan tugas, mengikuti UAS, mengikuti UTS, ya nilainya ada semuanya, tapi kehadirannya nggak cukup sehingga nggak bisa masuk, di blok begitu ya, seperti itu. Jadi Anda yang dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi kalau ditanya kenapa saya nggak lulus Pak, saya kan ikut semuanya, iya. Karena kehadirannya itu nggak mencukupi, nanti bisa dicek di di daftar hadir, ya di daftar hadirnya itu kan karena kan setiap selesai perkuliahan nanti kan di absen dipanggil. Nanti kan kalau saya panggil kemudian saya contreng hadir, kita bisa lihat juga di lintar Anda kehadirannya. Kalau Anda hadir, saya panggil hadir, tapi tidak tercontreng, tidak hadir di lintar Anda bisa sampaikan ke dosennya, Pak saya tadi hadir, tapi absen saya nggak ada begitu.
nggak dibikin absen. Nah, nanti akan dicek lagi seperti itu ya. Jangan diam-diam aja ya. Nah, kalau diam-diam aja, Anda nanti nggak tahu perkembangan, Anda ketinggalan ya. Diam-diam aja. Anda hadir tapi lupa dicontreng, kalau Anda tengok pas waktu mau ujian baru disampaikan ya dosennya udah lupa, udah lama kan begitu. Nah, jadi Anda harus klarifikasi lagi begini, kan panjang ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk sistem evaluasi, sistem penilaian saya. Ujian tengah semester itu bobotnya 25%. Ya. Ujian akhir semester itu 35%. Kemudian untuk tugas nanti 40%. Ya, tugasnya 40%. Jadi ujian tengah semester itu 25%, ujian akhir 35%, dan tugas-tugas itu 40%. Nah, komponen tugas terdiri daripada gambar konvensional, kemudian ada nanti kasih soal, kemudian membuat paper, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan poin ya. Saya masukkan, jadi misalkan saya nanti buka satu sesi tanya jawab, saya akan kasih poin. Siapa yang bertanya, saya kasih 5 poin, nah seperti itu. Nah, jadi dimasukkan ke sini. Kemudian ini bobotnya 20%. Kemudian gambar CAD menggunakan software itu nanti bobotnya juga 20%. Jadi yang 20% ini digabung, inilah dia 40%. Ya, jadi Anda harus penuhi ini. Jangan hanya CAD-nya saja atau jangan hanya ininya saja. Pak, saya kan sudah tugasnya itu saya ikuti semuanya, Pak. UTS saya ikut, UAS juga saya ikut. Tapi kenapa nilai saya begini? Nah, ketika dicek gambar CAD-nya ternyata gambar CAD-nya nggak memenuhi, nggak cukup, nah, seperti itu ya. Atau malah hasilnya. Jadi sebelum kita menanyakan itu, cek dulu ke diri kita sendiri, cek dulu apakah semuanya sudah dipenuhi, ya, baru tanya. Kalau belum ya jangan ditanya, nanti kan setelah dicek ternyata masih banyak yang belum terpenuhi, seperti itu. Oke, ini adalah sistem evaluasinya. Jadi saya nanti akan kasih tugas ya, ada menggambar tuh nanti ada 10 tugas gitu ya. Jadi setiap minggu kita akan menggambar, terus latihan menggambar. Karena sampai nanti Anda mahir, karena ini menggambar ini nggak bisa hanya saya katakan tadi berbicara begitu, harus praktik ya. Apalagi ini kondisinya kuliah daring ini ya, jadi memang harus banyak praktik seperti itu. Jadi setiap minggu nanti saya akan kasih tugas latihan gambar. Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ya, nanti diperbaiki. Ya, saya harap nanti grafik Anda itu akan mengalami kenaikan gitu, peningkatan. Artinya nilainya itu naik begitu, bagus, bukan makin ujung-ujung makin turun begitu, makin malas gitu ya. Itu dia untuk evaluasi. Kemudian ujian dan kuis, ada UTS dan UAS. Kuis atau tugas gambar. Kuis dan tugas gambar harus dituliskan. Nah, jangan lupa nanti menuliskan mata kuliah apa, namanya siapa, NIM-nya, kemudian nomor kuis atau tugas rumah. Nanti kalau dikirim ke saya tidak ada ini, saya tidak tahu siapa yang mengirim, jadi tidak saya upload nilainya, ya. Nah, jadi supaya jangan tidak terupload, tulislah mata kuliah, nama, NIM, nomor kuis, dan tugas rumah ya. Ya, ini kerjakan sendiri ya. Nanti dikumpulkan setelah mata kuliah diberikan. Ya, jadi setelah mata kuliah diajarkan, kemudian ada tugasnya, lalu kerjakan. Nah, tugas keterampilan nanti di semester biasanya setelah UTS ya, akan saya berikan tugas keterampilan pembuatan gambar melalui objek solid, melakukan pengukuran pembuatan gambar di atas kertas. Nah, jadi kalau nanti tugasnya yang saya berikan di awal ya, saya kasih gambarnya, ini gambarlah di atas kertas A3 ya, itu semuanya ukurannya sudah ada, Anda cuma membuat gambar.
karena juga namanya latihan. Nah, ketika nanti membuat objek solid, ya, membuat objek solid. Nah, ini saya minta Anda nanti mencari ini piston tadi. Dari piston, misalnya ukur. Ya, ini objek solid. Ukur, kemudian gambarkan dia ke atas kertas. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk objeknya, atau ini headset ini ya, headphone ini, menggambar ini, ya, Anda desain, pindahkan dia ke atas kertas. Jadi diukur, ya, belum merancang. Nah, nanti kalau di PPI, proyek perancangan industri, itu gambar objeknya belum ada. Objeknya nggak ada. Anda cuma ditugaskan buatlah alat untuk karena ini dalam kondisi pandemi. Ya, Anda disuruh proyek perancangan industri merancang masker, ya, masker kesehatan gitu. Nah, disuruh merancangnya. Anda harus merancang sesuatu yang baru dari yang masker itu, bukan yang sudah ada ini. Nah, jadi yang ada ini menjadi referensi untuk mengembangkannya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti di tugas PPI itu gambarnya itu belum ada, jadi harus pikirkan lah. Cuma nanti kan dalam PPI itu kan Anda kan tidak sendiri, berkelompok. Ya. Nah, untuk silabusnya ini yang akan kita pelajari pada satu semester ini, yaitu standar format gambar dan perawatan gambar, garis-garis dan penggunaannya, konstruksi geometrik dasar, konstruksi geometrik lanjutan, proyeksi 3 dimensi, prinsip penyajian ukuran, prinsip penggambaran khusus, proyeksi ortogonal 1, proyeksi ortogonal 2, proyeksi potongan dan penampang, proyeksi ortogonal tanpa khusus, kemudian konfigurasi permukaan dan toleransi ukuran. Oke. Nah, ya, itu silabusnya. Kita tadi sudah nanti perkenalan ya. Kemudian yang poin kedua, Anda setiap kuliah itu ada buku, ya, sama pulpen untuk catatan ya. Jadi bagian-bagian penting nanti Anda catat ya, bagian-bagian penting catat. Nah, ini yang perlu dipersiapkan ya untuk menggambar. Yang pertama yaitu kertas gambar ukuran A3. Ukuran A3. Jadi kan ada buku gambar itu, ya. Nah, itu kalau nggak salah saya ukuran A3. Jadi siapkan ini kertas gambar, buku gambar itu. Nah, nanti untuk digunakan 1 semester, ya. Kemudian pensil mekanik ukuran 0,3 dan 0,5 mm. Ya, 0,3 dan 0,5 mm. Ya, pensil mekanik, kalau enggak pensil biasa juga boleh, tapi nanti diraut yang ketebalannya 0,3 dan 0,5 mm. Kemudian karet dan mal penghapus. Ya, ini untuk penghapus ya, kalau ini ada kesalahan. Kemudian penggaris minimal 30 cm. Oke, saya akan tunjukkan. Ya. Nah, ini biasa ya, yang seperti ini ya. Kelihatan nggak? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, ini Kelihatan, Pak. ya. Oke, penggaris seperti ini.
Kemudian penggaris segitiga. Penggaris segitiga. Ya. Nah, seperti ini. Ini sama yang ini. Kelihatan? Nah, ini di sini juga ada busurnya nih. Ya. Kelihatan ya? Jadi 45 derajat ya. Ini 90 per 5. Kemudian ini ada yang 30, ada yang 60. Nah, seperti ini. Jadi ada dua nih penggarisnya. Yang segitiga ini. Ya. Nah, ini nanti di kemudian mal huruf 0,3 dan 0,5 dan mal lingkaran ya. Jadi mal huruf yang ukurannya 0,3 mm dan 0,5 mm dan mal untuk membuat lingkaran juga. Lalu jangka dan busur jangka ya, saya pikir jangka. Kalau busur derajat itu sebagian di penggaris ini ada busurnya. Ya. Nah, kemudian jangka. Nah, ini ya dipersiapkan. Nah, jadi pada pertemuan Jumat depan ini semua sudah ada. Jadi kita sudah bisa langsung menggambar, ya, mengerjakan gambar, membuat gambar dengan di atas kertas A3. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sampai jam 9.10 nanti istirahat kita sebentar. Nah, ini untuk daftar pustaka. Ya, ini bukunya. Ya. Oke, yang wajib Anda harus miliki buku ini. Kelihatan? Kelihatan bukunya? Hah? Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Enggak kelihatan. Enggak. Ini kelihatan nggak bukunya? Belum, Pak. Itu sama background, Pak. Kurang Hah? jelas. Nggak Itu jelas. sama background. Kayaknya backgroundnya harus dimatiin dulu Pak, baru bisa ini. Soalnya ini nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan ya? Tapi saya kelihatan. Bukunya Enggak, kita Pak. background, Saya Pak. nggak tutup Mungkin background. backgroundnya bisa dimatiin dulu. Nggak, sayanya kelihatan nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak Juga, ya. Pak. Ini? Nah, baru, Pak. Baru Ah, kelihatan, Pak. Enggak, Pak. Ini? Bukunya kelihatan? Enggak, Pak. Enggak. Bukunya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya bukunya? Ketutupan sama backgroundnya, Pak. Oke, saya akan share di grup ya. Sebentar ya. Saya akan share di grup.
Ya, saya sudah share di grup ya. Ini enggak, oh gitu. Adik kelihatan ya bukunya ya? Saya rasa kelihatan lah. Iya, kelihatan, Pak. Oke, nah ini bukunya, salah satunya itu yang pertama ini harus ada. Bukunya ini sebenarnya banyak, ya. Oke, saya coba tadi ini penggaris ya, segitiga. Sudah, ini segitiga, ini, oke. Bukunya ini banyak, Anda bisa cari di toko buku, ya. Bisa juga online, ya. Silakan dicari. Mungkin harganya pun nggak sampai 1 gelas Starbucks lah, ya. Oke. Bisa Anda beli ngopi di Starbucks bisa, masa beli buku nggak bisa, ya. Nah, ini buku penting ya, buku itu penting karena sumber ilmu pengetahuan. Nanti Anda gunakan ini dalam menyelesaikan tugas-tugas, ini sangat membantu. Oke. Nah, ini adalah kita lanjutkan lagi teknik menggambar garis gores dan garis bertitik. Nah, di sini ada gambar yang benar, kemudian ada gambar yang salah, ada gambar yang benar, ada gambar salah. Nah, kita lihat. Nah, benar, ini garisnya ini, perhatikan, ini bertemu. Ujungnya ini bertemu, ya. Kemudian sudut-sudutnya ini juga bertemu, ya. Kemudian bagian ini juga bertemu. Nah, ini juga dia bertemu nih. Nah, ini dari sini bertemu. Nah, ini contoh gambar yang benar. Gambar yang salah itu adalah kalau dia garisnya ini tidak bertemu ujungnya, salah. Begitu juga bagian ujung ini, ini juga ini. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk gambar yang bagian bawah ini, yang benar ini adalah sudut ini bertemu di sini dan tidak ada yang berlebih. Nah, ini juga bertemu di sini, ini tidak berlebih. Nah, garis sumbu ditulis seperti ini. Jadi yang bertemu ini adalah garisnya. Nah, ini juga pada bagian ini, garis sumbunya bertemu di sini. Ini juga bertemu di sini. Nah, kalau di yang salah, ini dia berlebih. Ini juga berlebih. Nah, ini menulis garis sumbu yang bertemu di sini adalah titik, ini adalah salah. Ya. Nah, jadi dalam membuat lingkaran, kita pertama sekali harus membuat garis sumbu. Garis sumbu, titik pertemuan antara dua garis ini itulah menjadi titik 0 untuk membuat lingkaran atau juga membuat garis. Nah, kita lihat lagi di sebelah kanannya, yang ini juga tidak benar, karena ini titik, ini juga tidak benar, ini bukan garis sumbu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang benar, ini untuk garis putus-putus, kemudian garis tebalnya pertemuannya seperti ini, dia jadi menyentuh garis. Ini juga menyentuh garis putus-putusnya. Nah, ini yang salah, dia tidak menyentuh. Tidak ada perpotongan, ya, antara garis putus-putus dan garis utamanya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nah, dalam hal ini untuk garis yang sejajar, garis tipis-tipis, ya, dibuat berselang-seling seperti ini. Kemudian kalau dia ada garis sumbu, maka dia buat sejajar, ini harus ada garis sumbunya. Nah, kalau dibuat seperti ini salah. Apalagi kalau dia dibuat garis sumbunya salah. Jadi harus mengikuti yang benar itu seperti ini. Nah,
Nah, inilah teknik menggambar untuk garis gores dan garis bertitik. Ya, jadi ada aturannya. Jadi nggak bisa kita menggambar itu sesuai dengan selera sendiri. Dan kalau nanti kita menggambar sesuai dengan selera sendiri, hanya kita saja yang paham, orang lain nggak paham. Kalau orang lain nggak paham, gambar kita itu tidak